Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di malam Selasa ini aku ingin membahas tentang upacara adat Tanah Toraja. Jadi aku itu post setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jangan lupa stay tune jam 7 ya. Jadi Tanah Toraja yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memang terkenal sebagai salah satu daya tarik wisata paling populer di Indonesia. Kamu bisa menikmati berbagai kebudayaan khas suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dengan budaya khas Austronesia asli. Masyarakat Toraja menganut adat kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional ketat yang ditentukan oleh nenek moyang mereka. Meskipun mayoritas masyarakat Toraja saat ini banyak yang memeluk agama Protestan atau Katolik, tradisi leluhur dan upacara ritual khas Tanah Toraja masih terus mereka praktikkan. Jika kamu berencana untuk mengunjungi Tanah Toraja, kamu bisa mencoba kebudayaan unik dan berbeda yang mereka miliki, mulai dari rumah adat Tongkonan, upacara pemakaman Rambu Solo, perkuburan Gua Londo, perkuburan Batu Lemo, atau perkuburan Bayi Kambira. Maaf ya Wak, aku salah baca. Itu adalah perkuburan Gua Londa. Terkenal dengan ritual pemakaman yang unik dan berbeda dari pemakaman pada umumnya. Ritual pemakaman ini dinamakan dengan Rambu Solo. Seperti apa ritual pemakaman unik khas? Yuk simak rangkuman berikut ini. Rambu Solo, tradisi pemakaman Toraja dari dulu hingga kini. Tanah Toraja dikenal dengan dua jenis upacara adat yang populer, yaitu Rambu Solo dan Rambu Tuka. Rambu Solo adalah upacara pemakaman, Rambu Tuku adalah upacara adat atas rumah adat yang baru direnovasi. Upaya pemakaman Rambu Solo dikatakan sebagai rangkaian kegiatan pelepasan orang yang sudah meninggal dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Persiapan upacara ini sudah dirancang selama berbulan-bulan, bahkan mereka sudah harus menabung biaya pemakaman jauh-jauh bulan. Ketika menunggu upacara pemakaman siap, tubuh orang yang sudah meninggal dibungkus kain dan disimpan di rumah leluhur atau rumah adat Tongkonan. Orang yang meninggal hanya dianggap makula atau diartikan sebagai orang yang sakit yang masih harus dirawat dan diperlakukan layaknya masih hidup. Dalam upacara pemakaman bagi kalangan bangsawan yang meninggal, biasanya mereka akan memotong kerbau sejumlah 24 hingga 100 ekor sebagai kurban matinggorot tedong. Upacara pemotongan ini menjadi salah satu atraksi Tanah Toraja dengan menebas leher kerbau menggunakan parang dalam sekali ayunan. Yang kedua, Alfrida Lantong masih diperlakukan seperti orang hidup sampai saat ini. Alfrida Lantong adalah bukti dari salah satu orang Toraja yang belum menjalani upacara pemakaman adat Toraja. Alfrida diyakini sudah berusia 90 tahunan. Meskipun jantung Alfrida dinyatakan sudah tak berdenyut atau berdetak sejak tahun 2012. Namun sejumlah keluarga masih beranggapan Alfrida seperti orang sakit, berbaring telentang dan menatap sepasang kacamata tebal dan berdebu. Alfrida diletakkan dalam peti Tongkonan. Meskipun sudah berdebu, pihak keluarga masih mengunjunginya secara teratur, berbicara dengannya dan membawa 3 kali sehari keperluan yang dibutuhkan Alfrida. Dilansir dari WPLR Mesa, keluarga dari Alfrida mengatakan bahwa mereka akan merindukan Alfrida jika mayatnya tidak diletakkan di Tongkonan. Meska juga menambahkan, dia menjaga kita sepanjang hidup kita. Jadi sekarang penting bagi kita untuk menjaganya juga. Meskipun sudah 7 tahun Alfrida dinyatakan meninggal, persiapan pemakamannya masih belum lengkap. Sebab dalam budaya Toraja, pemakaman bisa menjadi sangat mahal sehingga generasi berikutnya akan dibebani hutang untuk menyelesaikan upacara pemakaman tersebut. Yang ketiga,
patung kayu dengan wajah orang yang sudah meninggal untuk menghiasi kuburnya. Meskipun harus mengeluarkan banyak biaya dalam melakukan upacara pemakaman, kematian ternyata menyediakan mata pencaharian bagi banyak orang di Tanah Toraja, baik di sektor pariwisata yang akan menarik banyak wisatawan untuk turut menyaksikan upacara pemakaman buruh tani yang merawat kerbau untuk kurban, serta pengrajin yang akan membuat patung kayu dengan wajah orang yang sudah meninggal untuk menghiasi kuburan mereka. Seperti yang dilansir dari WPLR, bagi Jeffrey Magule, seorang pengukir kayu muda yang keluarganya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 4 generasi. Patung-patung itu adalah bentuk seni sekaligus sumber pendapatan bagi mereka. Saya tidak hanya menyalin foto orang yang sudah mati. Saya mencoba menangkap karakter orang itu, butuh sekitar 10 hari untuk membuatnya, kata Maguling. Dalam membuat patung tersebut, ia bisa menjual harga sekitar 15 juta rupiah atau $1.100. Bukan karena orang Toraja tidak meratapi orang yang mereka cintai. Proses ini dianggap sebagai salah satu tradisi turun-temurun yang tidak pernah berakhir dari satu dunia ke dunia lainnya. Dalam kosmologi Toraja, setelah dimakamkan, orang yang sudah meninggal tersebut benar-benar pergi. Patung-patung tersebut akan terus berdiri tegang di atas tebing tempat pemakaman mereka dan akan terus mengamati tanah yang ramai dari orang-orang yang masih hidup di bawah sana. Itulah tradisi unik dari pemakaman Tanah Toraja. Semoga bisa menjadi pembelajaran bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dari berbagai sisi, bahkan kematian sekalipun. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.